Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Al-Farabi? Semoga tetap sehat ya Nak ya. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran PKN, melanjutkan kemarin pelajaran tentang ciri khas anggota keluarga. Maka hari ini kita akan membahas tentang kegiatan bersama keluarga dan manfaat kebersamaan dalam keluarga. Kegiatan itu apa? Kegiatan itu adalah aktivitas atau hal-hal yang dilakukan. Sedangkan kebersamaan itu adalah yang dilakukan bersama-sama. Jadi hari ini kita akan fokus ke kegiatan bersama keluarga dan manfaat kebersamaan dalam keluarga. Artinya manfaat dari kita melakukan kegiatan bersama keluarga tersebut. Begitu ya pinter ya. Ada banyak perbedaan yang dapat kita lihat di rumah. Tapi perbedaan tersebut bukan penghalang untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Di dalam satu rumah tidak mungkin semuanya sama. Entah itu hobi, entah itu kesukaan, entah makanan yang digemari atau apapun itu pasti ada yang beda. Belum tentu sama. Tapi kembali lagi, perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk anggota keluarga itu melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, itu lihat gambar. Di situ ada 4 anggota keluarga ya, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Makanan yang dihadapi berbeda-beda kan? Itu artinya meskipun satu keluarga, namun setiap anggota memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Seperti pada gambar di atas, keluarga Dodi memiliki makanan kesukaan masing-masing. Meskipun makanan kesukaan mereka berbeda-beda, mereka tetap dapat makan bersama-sama. Artinya, meskipun berbeda makanan yang disukai, tidak lantas membuat mereka itu harus makan di tempat yang terpisah. Misalnya, Dodi karena suka ayam, dia harus makan di ruang tamu. Ibu karena suka sayur, ibu harus makan di dapur misalnya. Tidak. Meskipun ibu suka sayur, Dodi suka ayam, adik suka sosis, dan ayah suka makanan yang lain, tapi tetap saja mereka bisa makan di meja makan yang sama. Itulah yang disebut dengan kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya, contoh kegiatan lain yang dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarga adalah yang pertama, membersihkan rumah. Nah, kalau soal membersihkan rumah itu jelas. Ketika kita melakukannya bersama-sama justru itu akan terasa jauh lebih ringan dan pekerjaan juga lebih cepat selesai. Yang kedua, menonton televisi. Kalau menonton televisi bisa dilakukan sendiri, bisa bersama-sama. Tapi biasanya ketika waktu keluarga santai, senggang, kita akan menonton televisi bersama-sama bersama dengan anggota keluarga yang lain. Ketika ayah, ibu tidak ada lagi pekerjaan yang perlu dikerjakan di rumah, bisa menemani kita menonton televisi. Selanjutnya, olahraga. Siapa yang sering olahraga bareng keluarga? Iya, itu bagus. Olahraga selain sehat, kalau dilakukan bersama-sama itu jauh akan lebih menyenangkan dan kita tidak terlalu malas untuk melakukannya. Dan selanjutnya, pergi berlibur. Tentu saja kalau liburan kita pasti bersama-sama. Tidak mungkin ayah dan ibu pergi liburan terus kamu dan adik ditinggal di rumah. Atau sebaliknya, Dodi pergi sendiri misalnya, tapi ayah dan ibu di rumah. Kecuali memang Dodi itu ada acara di sekolahnya untuk pergi berlibur. Menjenguk kerabat. Menjenguk kerabat biasanya adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam keluarga. Satu keluarga pergi bersama menjenguk saudara atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Untuk selanjutnya, mengunjungi kakek dan nenek. Seperti halnya mengunjungi kerabat, biasanya kebanyakan kakek dan nenek itu tinggal terpisah dari kita, tidak tinggal dalam satu rumah. Jadi secara berkala, entah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita akan pergi mengunjungi kakek dan nenek. Nah, kegiatan itu biasanya kita lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, ayah, ibu, dan anggota kita yang lain. Ya,
Itu tadi adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Lantas, pernahkah kalian melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga? Pernah? Nah, kalau misalnya kalian pernah melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, kegiatan apakah itu? Coba sebutkan. Kalau misalnya lupa, bisa tanya dengan bunda atau ayah. Kira-kira, ayah, bunda, kegiatan apa yang pernah kita lakukan bersama-sama? Lalu, apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut bersama dengan keluarga? Misalkan, seperti pada gambar. Itu adalah ada ayah dan anak sedang menggambar bersama. Kira-kira kalau itu adalah kalian, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa senang? Tentu saja, kalau itu Miss Win pasti akan merasa senang ketika bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu tadi. Nah, sekarang itu tadi adalah contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat kebersamaan dalam keluarga. Kalau kita melakukan sesuatu bersama-sama atau kita melakukan hal-hal yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga yang lain, kira-kira apa ya manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah kita bisa melakukan kegiatan bersama dengan gembira. Seperti yang sudah tadi Miss singgung di depan, ketika kita bisa melakukan sesuatu bersama dengan keluarga kita, kita pasti akan merasa gembira, nak. Karena apa? Biasanya orang tua kita yang di waktu-waktu biasa sibuk dengan pekerjaannya, tapi ketika libur kita bisa melakukan satu kegiatan yang sama, sudah pasti kita akan merasa gembira. Yang kedua, keluarga akan selalu rukun. Kok rukun, Miss? Iya, ketika kita bisa melakukan kegiatan secara bersama, secara otomatis kita akan bisa menjaga kerukunan dengan anggota keluarga yang lain. Dan yang ketiga, suasana di rumah menjadi damai, tenang, tentram, harmonis, tidak bertengkar, tidak selalu berselisih pendapat atau apa. Ketika kita bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama, akhirnya akan membuat suasana di rumah itu menjadi tenang dan damai. Seperti itu ya, pintar ya. Itu tadi manfaat. Nah, ini contohnya. Di gambar yang pertama, ini sama ya, semuanya memiliki hobi lari atau kegemaran lari. Ketika memiliki kegemaran yang sama, kita bisa melakukan kegemaran bersama-sama. Artinya, ketika satu keluarga itu memiliki hobi yang sama, kebetulan satu keluarga itu suka jalan atau suka lari, bisa satu keluarga itu bersama-sama untuk lari, atau suka bersepeda, bisa goes bersama. Tapi kalau misalnya satu keluarga itu memiliki kegemaran yang berbeda, tetap bisa melakukannya dan kita tidak boleh saling mengganggu. Seperti contoh, itu ibu sepertinya lebih suka yoga, kakak lebih suka karate, ayah lebih suka angkat main barbel, dan adik lebih suka untuk senam. Tapi tetap saja mereka tetap bisa melakukan kegiatannya masing-masing tanpa saling mengganggu. Ya, begitu ya, pintar ya. Kurang lebih seperti itu. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Win. Terima kasih atas waktunya Al-Farabi. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan ya, pintar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.